Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat kita masing-masing dalam keadaan sehat. Kedua kalinya tidak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang pada saat ini. Dan sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbasis kearifan lokal, Bapak Muhammad Tahir MSN dan Bapak Muhammad Sobri MPD. Langsung saja di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Ramadan Abdul Jalil dan saudari saya yaitu Melia Sahsiani. Baik, langsung saja. Seperti yang terlihat, gambar yang tertampilkan adalah halaman pertama dari PPT kami yang mencangkup judul dari tema yang kami angkat, yaitu tema kegemaranku, tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, pembelajaran berbasis kearifan lokal kelas 1. Di halaman pertama juga kami melampirkan foto-foto yang merupakan spoiler dari materi yang akan kami bahas pada slide-slide berikutnya. Baik, kita lanjut ke slide kedua, yang dimana slide kedua berisikan tujuan pembelajaran. Untuk sama-sama kita ketahui bahwa tema 4 subtema 2 pembelajaran 2 berisikan 2 muatan mata pelajaran, yaitu mata pelajaran PJOK dan mata pelajaran SBDP, yang dimana 2 mata pelajaran tersebut memiliki kompetensi dasarnya masing-masing yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama ada peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan gerakan dasar non-lokomotor dari gerakan tari rudat yang merupakan kompetensi dasar dari mata pelajaran PJOK. Yang kedua ada peserta didik mampu memahami makna dan melisankan syair atau lagu Kadalonga yang merupakan kompetensi dasar dari mata pelajaran SBDP. Kemudian kita beralih ke halaman ketiga yang berisikan profil dari penyusun media pembelajaran PPT ini, yaitu terdapat pertama ada Melia Sahsiani dengan NIM E1E022140. Yang kedua ada Ramadan Abdul Jalil dengan NIM E1E022167. Baik, kita berlanjut ke slide keempat, yang dimana slide keempat ini berisikan materi memahami makna gerakan non-lokomotor, yang dimana pada slide keempat ini kami belum mencampurkan materi yang berada pada tema 4 subtema 2 pembelajaran 2 ke dalam kearifan lokal. Sengaja kami tidak mencampurkannya terlebih dahulu supaya siswa mampu memahami gerakan mana saja yang termasuk gerakan non-lokomotor. Kemudian nanti dengan harapan siswa mampu mengidentifikasi gerakan tarian rudat mana yang termasuk ke dalam gerakan non-lokomotor. Dalam slide keempat ini juga kami mencantumkan pengertian secara abstrak mengenai gerakan non-lokomotor. Seperti bisa teman-teman baca, gerakan non-lokomotor merupakan gerakan yang dilakukan hanya di tempat tanpa ada ruang gerak, seperti contoh meregang dan menekuk, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, memutar, berlipat, melingkar, melambungkan, dan lain sebagainya. Selain cantumkan pengertian secara abstrak, kami juga melampirkan foto-foto secara konkret mengenai gerakan non-lokomotor. Terdapat 2 foto. Yang pertama ada gerakan non-lokomotor memutar tubuh. Yang kedua ada gerakan non-lokomotor mengangkat satu kaki. Baik, kita lanjut ke slide kelima, yaitu materi memahami gerakan non-lokomotor dalam gerakan tari rudat. Pada slide ini juga kami mencantumkan pengertian dari tari rudat itu sendiri. Tari rudat adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tari rudat seperti pertunjukan pencak silat karena ada gerakan memukul, menendang, memasang kuda-kuda, dan menangkis. Tari rudat digunakan dalam menyambut tamu dan acara-acara formal lainnya. Di samping itu juga kami
melampirkan foto yang merepresentasikan salah satu gerakan pada tarian rudat yang berasal dari Lombok itu sendiri. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu menganalisa gerakan tarian rudat. Di sini kami menganalisa gerakan tarian rudat dan menemukan salah satu gerakan yang bernama gerakan berajong, yang dimana gerakan berajong ini masuk ke dalam gerakan non-lokomotor mengayunkan lengan, yang dimana pengertiannya gerakan berajong merupakan gerakan pertama dalam kesenian tari rudat yang dilakukan dengan mengayunkan tangan ke depan, yang dimana mengayunkan tangan ke depan ini merupakan salah satu gerakan non-lokomotor, dikarenakan dalam melakukannya tidak perlu memerlukan ruang. Lanjut, jari tangan kanan menggenggam sejajar dengan dada, kemudian tangan diayunkan sampai ke pinggang dengan posisi badan tegap dan pandangan lurus. Kaki kiri naik dengan cara menjinjit dengan posisi lutut sedikit ditekuk dan kaki kanan tegap lurus. Makna gerakan berajong adalah keberanian yang menggambarkan siap melawan penjajah pada zaman dahulu. Selain itu, kami juga mencantumkan gambar dari gerakan berajong tersebut seperti yang ditampilkan pada layar PPT yang teman-teman bisa lihat. Baik, selanjutnya yaitu gerakan non-lokomotor membungkuk dan mengayunkan kaki dalam gerakan menyamping tari rudat. Dalam pengertiannya, gerakan menyamping berupa mengayunkan kedua tangan ke depan dan ke belakang, yang dimana gerakan mengayunkan kedua tangan ini termasuk ke dalam gerakan non-lokomotor, karena dalam melakukannya tidak memerlukan ruang. Lanjut ke pengertiannya, jika tangan kanan dimajukan ke depan, maka kaki kiri dimajukan ke depan dan sebaliknya. Posisi badan sedikit membungkuk dengan pandangan lurus ke depan. Cara kedua adalah tangan diayunkan dengan telapak tangan kanan diayunkan ke depan dan telapak kiri diayunkan ke belakang. Posisi badan sedikit membungkuk dan kepala sedikit dimiringkan. Makna gerakan menyamping adalah karena musuh mendekat, maka pasukan prajurit akan siap-siap menghalau. Di samping pengertian tersebut, kami juga melampirkan foto yang melambangkan gerakan menyamping tari rudat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ramadan Abdul Jalil. Nah, selanjutnya yaitu gerakan non-lokomotor mengayunkan kaki dalam gerakan menyerang dan waspada dalam tari rudat. Gerakan menyerang ini dilakukan dengan memasang kuda-kuda, kemudian tangan kiri diluruskan dan telapak tangan kanan ditarik ke belakang. Begitu juga dengan sebaliknya. Makna gerakan menyerang dalam tari rudat ini merupakan berupa sedang menyerang musuh dengan gagah berani yang telah memasuki pemukiman penduduk. Kemudian gerakan waspada yaitu posisi badan sedikit agak jongkok dengan posisi badan agak miring, terlihat seperti orang yang sedang waspada. Makna gerakan waspada ini adalah karena pasukan diserang dengan berbagai benda, sehingga pasukan-pasukan tersebut perlu merunduk supaya tidak terkena dengan benda-benda yang dilempari oleh penyerang tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada syair, memahami makna dan melisankan syair atau lagu. Syair merupakan jenis puisi lama yang pada tiap-tiap bait itu terdiri atas 4 larik atau 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Syair tersebut digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang, contohnya seperti tentang suatu cerita, nasihat, agama, cinta, dan lain sebagainya. Adapun syair yang ada di Pulau Lombok yaitu syair lagu Kadal Nonga yang berbunyi, kadal nonga le kesambi benang kata setakilan, aduh dinde mun cempa ke si kembang sandat sak sengak ke jari sahabat,
tajah onya de nemati, payu salak kejarian, aduh dende mun cempa ke si kembang sandat, sak sengah kejari sahabat. Lagu Kadal Longa merupakan lagu yang berasal dari Pulau Lombok. Lagu ini merupakan bentuk syair nasihat yang sering kali diberikan untuk menjadikan didikan terhadap anak-anak di tingkat sekolah dasar dan menengah. Dari berbagai sumber, lagu Kadal Longa ini berasal dari kisah seorang anak gadis yang berasal dari keluarga kerajaan Salaparang di Pulau Lombok yang tidak mendengar kata-kata kakaknya yang seorang pangeran kerajaan. Akibatnya sang putri pun mendapat ganjaran atas kesalahan yang ia perbuat. Melihat hal itu, permaisuri raja yang dilanda rasa iba mencoba menasihati putri kesayangannya dengan mensyairkan lagu Kadal Longa. Lagu ini kemudian menjadi sangat populer seiring dengan tobatnya sang putri dan membudaya di masyarakat Lombok. Kini lagu tersebut telah menjadi salah satu lagu daerah yang termuat pada pelajaran mulok atau muatan lokal sekolah yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekian materi dari saya. Terima kasih.